Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunan Bonang atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Mahdum Ibrahim adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yang terkenal karena kemampuannya dalam meleburkan nilai-nilai Islam dengan budaya masyarakat setempat. Hubungan antara ayah dan muridnya dalam hal ini antara Sunan Bonang dan Sunan Ampel adalah hubungan seorang guru spiritual dan murid yang penuh makna. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Adalah putra dari salah satu wali songo yaitu Sunan Ampel dan ibundanya yaitu Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban Arya Teja. Kelahiran beliau sebagai keturunan seorang wali atau Sunan Ampel memberinya kesempatan untuk mendapatkan didikan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Keluarga yang penuh dengan spiritualitas dan pengetahuan agama menjadikan Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan warisan agama dan kebijaksanaan. Sunan Bonang adalah seorang wali yang juga menjalin hubungan dekat dengan sesama wali di masa itu. Beliau memiliki pengalaman berguru dengan Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Dan dalam perjalanan belajar ini, beliau ditemani oleh sesama tokoh spiritual, yaitu Raden Paku atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Giri. Ini adalah pengalaman penting dalam perjalanan spiritual Sunan Bonang. Dengan dasar pengetahuan agama Islam yang kuat yang telah dimilikinya, yang didapatkan dari ayahnya Sunan Ampel dan pengalaman berguru dengan ulama-ulama seperti Syekh Maulana Ishaq, Sunan Bonang siap untuk melanjutkan misi dakwah agama Islam yang telah dimulai oleh ayahnya di tanah Jawa. Wilayah yang menjadi fokus dakwahnya adalah Tuban. Salah satu hal yang paling menonjol tentang Sunan Bonang adalah kemampuannya untuk merangkul budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang mempraktekkan pendekatan akulturasi budaya yang sangat unik dalam dakwahnya. Beliau memiliki keahlian dalam seni dan sastra, sehingga tidak heran jika Sunan Bonang sering dijuluki sebagai seniman yang juga mengajarkan agama Islam. Salah satu media dakwah yang sangat menarik perhatian masyarakat pada waktu itu adalah gamelan. Bahkan konon menurut sejarah, nama Sunan Bonang sendiri berasal dari salah satu jenis gamelan yang diciptakannya. Gamelan yang dimaksud adalah bonang, di mana bonang adalah sebuah alat musik yang ada dalam serangkaian gamelan. Terbuat dari kuningan dan memiliki bentuk lingkaran dengan tonjolan di tengahnya. Ketika dipukul dengan menggunakan kayu maupun benda tumpul, bonang menghasilkan bunyi yang merdu dan khas. Sunan Bonang menggunakan alat musik ini sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara yang lebih dekat dan akrab dengan masyarakat Tuban waktu itu. Selain itu, Sunan Bonang juga sering menggelar pertunjukan wayang dengan mengubah cerita-cerita di dalamnya dengan nuansa Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah kisah epik Mahabharata, yang dikenal sebagai kisah Pandawa dan Kurawa, menjadi cerita yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Pada masa itu, masyarakat Tuban sangat erat dengan budaya Jawa, dan sebagian besar dari mereka sebelumnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, pendekatan budaya yang digunakan oleh Sunan Bonang sangatlah efektif dalam memahamkan agama Islam kepada mereka.
Setiap kali Sunan Bonang memainkan alat musik dan menggelar pagelaran wayang, masyarakat sekitar akan datang dan berkumpul untuk mendengarkannya. Dengan demikian, secara perlahan Sunan Bonang berhasil mencapai hati mereka dengan cara yang menginspirasi dan mendalam, serta dapat membuat masyarakat bersedia memeluk agama Islam dengan kemauannya sendiri dan tanpa paksaan dari Sunan Bonang. Jiwa seni yang mengalir dalam darah Sunan Bonang merupakan warisan berharga yang diteruskan kepada muridnya, yang tak lain adalah Sunan Kalijogo. Hal ini menjelaskan mengapa dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo juga menggunakan pendekatan yang sama seperti yang digunakan oleh Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang memiliki beberapa keistimewaan dan menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, seni sastra, arsitektur, bela diri seperti pencak silat, hingga ilmu hikmah yang membuat nama beliau dikenal di mancanegara. Karena kebesaran namanya ini, Sunan Bonang bahkan pernah didatangi oleh seorang Brahmana dari India untuk diajak berdebat mengenai agama dan ilmu pengetahuan. Brahmana ini datang dari India menggunakan kapal dengan membawa banyak buku tentang agama dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perjalanannya menuju Tuban, kapal yang dinaikinya hancur terkena badai. Beruntung Brahmana tersebut selamat dan terdampar dalam keadaan pingsan di pinggir pantai. Begitu siuman, sang Brahmana melihat sosok orang berbaju putih menggunakan tongkat. Tapi sang Brahmana tak mengetahui bahwa yang di hadapannya adalah Sunan Bonang. Kemudian sang Brahmana bercerita tentang maksud dan tujuan dia datang ke Pulau Jawa ini, di mana maksud dan tujuan dia datang ke Pulau Jawa adalah untuk bertemu dengan Sunan Bonang dan mengajak Sunan Bonang untuk berdebat tentang agama dan ilmu pengetahuan. Namun sang Brahmana memiliki kendala karena semua buku yang ia bawa hilang terbawa ombak. Setelah mendengar cerita dari sang Brahmana tersebut, saat itu juga Sunan Bonang mencabut tongkat yang menancap di tanah, dan keluarlah air yang sangat deras. Bersamaan dengan itu keluar juga semua buku-buku yang sang Brahma miliki yang tadi telah hilang terbawa ombak. Melihat hal ini, sang Brahmana pun langsung sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Sunan Bonang. Sang Brahmana akhirnya mengakui kehebatan Sunan Bonang dan meminta maaf atas kelancangannya. Namun tak hanya itu, sang Brahmana bahkan memohon agar ia diterima untuk menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 pada usia 60 tahun. Meskipun ada keyakinan yang kuat bahwa makam Sunan Bonang terletak di Tuban, Jawa Timur, terdapat juga dua lokasi lain yang diyakini sebagai makam Sunan Bonang. Fenomena ini mengilhami berbagai legenda dan keyakinan di masyarakat setempat. Menurut cerita dan keyakinan masyarakat setempat, ketika Sunan Bonang melaksanakan dakwah, Sunan Bonang jatuh sakit dan wafat di daerah Pulau Bawean, wilayah Gresik. Namun terdapat perbedaan pendapat antara murid dari Gresik dan murid dari Tuban. Murid dari Gresik menginginkan jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Gresik. Tetapi sebaliknya, murid dari Tuban menginginkan jenazah Sunan Bonang dikembalikan ke Tuban, yaitu dimakamkan di sebelah Masjid Agung Tuban. Singkat cerita, jenazah Sunan Bonang dibawa ke Tuban.
Tapi terjadi keanehan. Konon jenazah Sunan Bonang juga masih ada di Pulau Bawean. Namun hanya terdapat satu kain kafan. Sedangkan jenazah Sunan Bonang yang dibawa oleh murid dari Tuban juga hanya tersisa satu kain kafan. Pemakaman pun dilaksanakan bersama. Karena itu makam Sunan Bonang ada di dua tempat, yakni Masjid Agung Tuban dan di Kampung Tegal Ngubuk, wilayah Bawean. Lokasi makam Sunan Bonang yang ketiga terletak di Desa Bonang, sekitar 300 meter dari pasujudan Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang ini adalah bagian dari sebuah kompleks pemakaman yang juga dipercayai sebagai makam Putri Campa. Kedekatan lokasi ini memiliki kaitan erat dengan hubungan silsilah Sunan Bonang dan Sunan Ampel dengan Putri Campa. Putri Campa adalah anak dari Raja Campa yang juga dikenal sebagai ibu dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan sebagai nenek dari Sunan Bonang. Pemakamannya sendiri berada di tengah-tengah pemukiman desa dan dikelilingi oleh tembok tebal yang berwarna putih. Walaupun terdapat perbedaan terkait lokasi makam Sunan Bonang, namun hal ini tidak menjadikan perselisihan antara sesama pemeluk agama Islam di Indonesia. Bahkan Sunan Bonang tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Semoga perjalanan Sunan Bonang dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa ini dapat kita ambil ilmu dan tauladannya agar kita bisa lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.